Bisa tuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan atau menjelaskan PPT kami yang berjudul Ciri Beriman Kepada Hari Akhir. Anggota kelompok kami yang pertama, saya Abdul Wafi. Yang kedua, Saya Kamelia Aziza Putri. Dan yang ketiga saya sendiri, Dimas Tanjung. Yang keempat, Fatimah Imtiaz. Dan yang kelima, Zahra Khair. membaca. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman kelima. Hari akhir ialah hari kiamat, termasuk kebangkitan atau al-bats, yaitu keluarnya manusia dari kubur mereka dalam keadaan hidup sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti dulu kala di dunia. Hikmah iman kepada hari akhir. 1. Menambah rasa percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa hidup hati-hati dan waspada. 3. Menambah rasa percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Timbul keinginan untuk memperbanyak amal perbuatan baik. 5. Rajin ibadah dan beramal soleh. 6. Berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Slide kedua akan dibacakan oleh Kamel. Perilaku beriman pada hari akhir. 1. Orang yang beriman kepada hari akhir akan berperilaku baik dan senantiasa memberikan informasi kepada orang lain. 2. Orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa rajin beribadah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. 3. Ia akan senantiasa berhati-hati dalam sikap dan tindakannya karena ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan mendapat balasan yang setimpal. 4. Ia akan selalu berusaha menghindarkan diri dari berbagai perbuatan maksiat dan kesalahan. Aliran dalam Islam. Yang pertama, ada aliran Qadariyah. Menurut paham Qadariyah, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedang amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya, orang yang berbuat dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. Qadariyah meyakini bahwa Allah tidak ikut campur dalam kehidupan manusia, sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan hidupnya dan dalam menentukan sikap. Qadariyah menyatakan bahwa manusia yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sementara yang berbuat jahat akan mendapat ganjaran di neraka. Kedua keputusan itu merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia itu sendiri, berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Selanjutnya, slide ketiga akan dibacakan oleh Fatimah. Aliran yang kedua, aliran Maturidiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Maturidi. Menurutnya, keimanan itu tidak cukup hanya dengan perkataan semata, tanpa diimani pula oleh kalbu. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam bentuk pernyataan iman menjadi batal bila hati tidak mengakui ucapan lidah. Jadi menurut Al-Maturidi, iman adalah tasdik yang berdasarkan ma'rifah. Meskipun demikian, ma'rifah menurutnya bukan esensi iman, melainkan faktor penyebab kehadiran iman. Selanjutnya, Zara. Aliran yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan al-manzilah bain al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Setiap pelaku dosa besar menempati posisi tengah di antara mukmin dan kafir. Jika meninggal dunia sebelum tertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Namun siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Selanjutnya, jangan kembali oleh Kamel. Yang keempat ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Murji'ah ekstrim, yaitu subsekte Al-Jahmiyah, As-Salihiyah, dan Al-Yunusiyah, beranggapan bahwa keimanan terletak di dalam kalbu, sehingga dapat disimpulkan menurut kelompok ini pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Dan yang kedua ada Murji'ah moderat, atau Abu Hanifah dan pengikutnya, berpendapat bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin, tetapi bukan berarti bahwa dosa yang diperbuatnya tidak berinti. Andai kata
masuk neraka karena Allah menghendaki ia tak akan kekal di dalamnya. Aliran yang kelima yaitu aliran Khawarijilman. Dalam pandangan Khawarij, tidak semata-mata percaya kepada Allah. Siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, tapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan